Bun, kalau lagi ada acara di rumah nggak usah pusing-pusing, bikin puding ini aja semua pasti suka. Selain tampilannya yang cakep banget, ini bikinnya mudah, rasanya enak banget. Mau tahu cara aku bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Jangan banyak di skip supaya nggak gagal paham. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 120 gram gula pasir, 12 gram agar-agar coklat. Satu sasetnya ini beratnya 7 gram, jadi ini aku kurangin 2 gram, jadi totalnya cuma 12 gram yang kepake ya bun. Tambahkan sejumput garam, secukupnya pasta coklat, ini kurang lebih setengah sendok teh ya, 600 ml air, dan 600 ml susu UHT full cream. Aduk sampai semua bahan-bahan tercampur. Lalu ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Masak pudingnya harus betul-betul sampai mendidih ya, supaya nanti hasilnya nggak mudah berair dan juga nggak mudah basi. Nah, ini sudah mendidih, belubuk-belubuk seperti ini. Kita matikan apinya, kemudian tambahkan 50 gram coklat batang. Lalu coklat batangnya ini diaduk sampai coklat batangnya betul-betul larut. Pastikan harus benar-benar sampai coklat batangnya larut ya. Nah, seperti ini coklat batangnya sudah benar-benar larut, buih-buihnya juga sudah berkurang. Untuk cetakan mawarnya, aku pakai cetakan mawar mini seperti ini. Kita tuangkan puding coklatnya ke dalam cetakan. Nah, dituang sampai penuh ya bun. Untuk mawarnya ini aku buat 16 cetakan ya. Semua cetakannya udah aku isi, selanjutnya kita biarkan sampai pudingnya padat. Sisa dari puding coklatnya ini aku tutup dulu ya, supaya nggak mudah ngeset ya bun. Sambil nunggu puding mawarnya ngeset, sekarang kita siapkan lagi panci, masukkan 5 gram agar-agar bening atau tanpa warna, 50 gram gula pasir, dan 500 ml air. Aduk dulu semua bahan sampai tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Jadi posisi aku masak agar bening ini saat puding mawarnya sudah hampir ngeset ya bun. Jadi posisi permukaan puding mawarnya sudah mulai berkulit. Ini sudah hampir mendidih. Nah, seperti ini udah mulai belubuk-belubuk. Kita matikan apinya. Aduk sebentar. Lalu puding bening ini akan aku biarkan sampai uap panasnya hilang. Puding mawarnya udah padat. Sekarang mau aku keluarkan dari dalam cetakan. Ini tinggal kita renggangkan gini aja di bagian pinggirnya. Kemudian dikeluarkan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Tuh, langsung keluar ya. Hasilnya cakep ya. Lanjut lakukan sampai selesai. Puding mawarnya udah semua aku keluarkan dari dalam cetakan. Selanjutnya ini akan kita tata ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai loyang dengan ukuran 22 cm kali 22 cm, terus tingginya 7 cm. Nah, ini aku rendam air karena di bagian pinggirnya ini ada bocor-bocor kecil ya bun. Jadi kalau dikasih air nanti nggak jadi rembes. Sekarang kita akan susun puding mawarnya di dalam loyang. Disusunnya terbalik seperti ini ya. Taruh dulu di loyang, nanti kita rapih-rapihkan. Nah, ini untuk jaraknya kita rapikan seperti ini. Usahakan sama ya untuk jaraknya. Nah, seperti ini jaraknya udah sama ya. Untuk puding beningnya, ini uap panasnya sudah hilang, masih hangat.
Tapi uap panasnya udah nggak ngebul-ngebul lagi. Ini udah bisa dituangkan ke dalam cetakan. Tuangkan ke dalam cetakan. Pelan-pelan aja nuangnya. Jangan terlalu panas-panas banget ya bun, karena kalau panas-panas banget nanti puding coklatnya malah ikut mencair. Lanjut kita buat puding kopinya. Ini aku pakai 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Kemudian 5 gram tepung maizena, 5 gram agar-agar bening atau tanpa warna, 1 saset kopi instan aku pakai luwak white coffee. Tambahkan sejumput garam, tambahkan 500 ml susu UHT full cream. Aduk sampai semua bahan-bahan tercampur, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Seperti ini sudah cukup. Sekarang kita nyalakan apinya, masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Gak usah terlalu diburu ya bun, masaknya pakai api sedang aja supaya agarnya bisa terbentuk sempurna dan adonannya nggak pecah. Ini sudah hampir mendidih ya bun. Dan pudingnya udah mendidih. Kita aduk sebentar sampai buihnya berkurang. Dan ini dalam kondisi masih panas seperti ini akan langsung kita tuangkan ke dalam loyang. Nah, untuk pudingnya ini kan ini udah padat banget. Kalau misalnya masih setengah set bisa langsung dituangkan pelan-pelan. Tapi kalau udah terlanjur padat kayak gini, kita tusuk-tusuk dulu permukaannya secara merata pakai garpu supaya nanti lapisannya bisa menempel sempurna. Nah, ini udah aku tusuk-tusuk semuanya. Selanjutnya langsung aja kita tuangkan pudingnya ke dalam loyang. Ini dalam kondisi benar-benar masih sangat-sangat panas ya bun, puding kopinya. Nggak ditusuk-tusuk juga sebenarnya. Kalau misalnya pudingnya masih benar-benar panas, dituang itu bisa nempel. Tapi kalau ragu-ragu, itu lebih baik ditusuk-tusuk dulu pakai garpu. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cetakan. Selanjutnya biarkan sampai ngeset. Untuk puding coklatnya tadi, kalau puding kopinya udah setengah set, ini kan udah mulai mengental ya bun. Sekarang kita panaskan lagi, diaduk sampai kembali mendidih. Udah mulai mencair ya bun. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Kita matikan apinya, aduk-aduk sebentar. Dan ini akan langsung dituang ke dalam loyang. Ini udah terlanjur padat juga, jadi kita tusuk-tusuk dulu bagian permukaannya seperti ini pakai garpu secara melata. Sekarang langsung aja kita tuangkan puding coklat di atasnya. Tuang dalam kondisi masih benar-benar panas ya. Semua udah aku tuangkan ke dalam loyang. Selanjutnya kita biarkan sampai benar-benar padat dan dingin dulu di suhu ruang, baru nanti dimasukkan ke dalam kulkas. Pudingnya udah keluar dari kulkas udah 2 jam. Setelah padat tadi aku langsung masukkan ke kulkas. Sekarang mau kita keluarkan dari dalam cetakan, tapi direnggang-renggangkan seperti ini dulu bagian permukaannya ya bun. Selanjutnya selipkan tusuk gigi di salah satu sisinya. Nah seperti ini supaya ada rongga udara. Kita keluarkan dari dalam loyang. Kita keluar, nah langsung keluar seperti ini dan menempel sempurna. Cakep banget ya bun pudingnya. Sekarang mau aku potong-potong. Ini gampang banget motongnya karena tinggal nyesuaiin aja jaraknya sama bunga-bunganya. Nah, ini udah aku potong-potong dan aku mau langsung cicipin dulu ya bun pudingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pudingnya lembut, padat, dan kita cicip rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak diragukan sih kalau perpaduan
antara rasa kopi dan coklat itu udah pasti the best banget. Terus untuk manisnya ini pas banget, creamy, nyoklat, recommended bun. Ini kalau disajiin di arisan pasti laris manis. Tuh teksturnya tuh kayak gitu ya. Cobain di rumah ya bun. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.